Kita bersyukur pada hari ini boleh datang memakai tempat yang sangat indah ini. Hari ini adalah KKR Natal. Semua orang mengetahui Natal. Tetapi kalau ditanya apa itu Natal, yaitu orang gendut yang cekotnya putih, ya, yang gemuk sekali. Lalu bawa permen di kantong, itu namanya Natal. Apa itu Natal? Itu pohon yang mengkilap, banyak hiasan-hiasan yang tidak ada akar. Itu namanya Natal. Apa itu Natal? Yaitu tempat orang kirim-kirim kado-kado, tukar semua hal-hal yang dijadikan hadiah atau kirim kartu Natal. Itu namanya Natal. Tapi apa yang dikatakan tadi, tidak ada satu hal yang hubungan dengan Natal yang asli. Natal yang asli tidak ada Santa Claus. Natal yang asli tidak ada pohon Natal. Natal asli tidak ada kaos kaki cantel di jendela. Natal yang asli tidak ada orang yang kasih permen kepada anak-anak. Natal yang asli tidak ada kartu Natal yang dikirim ke sini sana. Ini semua adalah pedagang-pedagang menginvent sesuatu untuk cari duit. Coba engkau lihat di Fifth Avenue di New York. Engkau melihat Orchard Road di Singapura. Engkau lihat itu Central District di Hong Kong. Engkau melihat itu jalan yang paling besar, Champs-Élysées yang di Paris. Engkau tanya mereka, berapa gaji mereka orang-orang yang jualan itu? Coba tanya kepada orang-orang pemilik toko-toko di Orchard Road, di Fifth Avenue. Saudara, sebenarnya apa itu artinya Natal? Mengapa engkau jualan begitu ramai di sini? Setiap tahun waktu Natal datang, Orchard Road memakai lampu berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Lalu menarik banyak orang dari Jakarta, dari Kuala Lumpur, dari tempat-tempat yang lain. Berjalan-jalan di situ. Lalu setelah keluar dari toko, bawa bingkisan-bingkisan, bawa kantong-kantongan, kada beli barang. Tetapi orang-orang itu tidak banyak yang mengenal siapakah Yesus Kristus. Tidak banyak yang mengetahui apa artinya Natal. Itu sebab kadang-kadang di dalam hari Natal hati saya lebih sedih. Sedih karena apa? Semua sudah berubah. Arti sesungguhnya sudah tidak ada. Tambahan-tambahan yang dia perlu sudah memenuhi seluruh suasana yang tidak berguna. Alkitab berkata pada hari Natal pertama adalah satu kelahiran yang ajaib. Suatu kelahiran yang belum pernah terjadi. Karena sebelum itu beratus-ratus tahun Tuhan berkata ada seorang anak darah, seorang anak perawan yang belum menikah, belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dia akan hamil. Inilah tandanya. Saudara-saudara, kalimat itu muncul dari mulut Yesaya, nabi yang begitu anggun, yang begitu berbobot, dengan kalimat yang sulit dipercaya. Apa itu artinya? Seorang anak perempuan, anak darah, anak perawan yang tidak pernah tidur dengan laki-laki, belum pernah disentuh oleh pria siapapun, dia akan hamil. Bukankah ini lelucon? Bukankah ini satu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal? Bukan ini satu hal yang menipu seluruh dunia. Tapi justru di sini terletak keajaiban kuasa Tuhan. Allah yang maha kuasa mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin di pandangan manusia. Saudara-saudara, semua orang dicipta hanya dengan dua macam cara. Pertama, dari tanah liat. Dibentuk manusia pertama sudah mempunyai bentuk tubuh manusia, dan Tuhan menghembuskan napas di dalam dia, jadilah satu jiwa yang hidup. When Adam was breathed in, and he became a living soul. Dia menjadi makhluk yang hidup, lalu dari dia ambil tulang rusuk, dijadikan wanita istrinya. Ini penciptaan yang pertama-tama. Saudara-saudara, kalau kita mau tanya manusia dari mana? Dari mana manusia? Manusia dari mana? Mana manusia? Mengapa ada manusia? Itu nanti akan terjerumus ke dalam
ada telur dulu, ada ayam dulu. Saya mau tanya, yang percaya ada telur dulu, coba angkat tangan. Oh, tidak pernah lihat telur, tapi pernah dimakan telur. Yang percaya ada ayam dulu, coba angkat tangan. Ya, ini kebanyakan Kristen. Yang tidak percaya atau dua-dua ada angkat tangan. Mungkin ada mamanya ayam dulu ya. Itu tetap ada ayam, bukan? Saudara-saudara sekalian, engkau akan jerumuskan kesulitan, tidak ada jawaban. Kecuali engkau percaya cipta ada, maka baru ada ayam yang melahirkan telur. Di dalam makalah yang saya baca tahun lalu, di atas tempat 38.000 meter di angkasa, di dalam kapal terbang, saya membaca penemuan seorang ilmuwan. Dia mengatakan harus ada ayam dulu. Lalu dia mampu menghasilkan satu telur yang kulitnya mempunyai kekuatan seperti itu. Dan saya tidak bisa menghafal semua isi daripada tulisan makalah mengenai penemuan seorang ilmuwan itu. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, Allah menciptakan Adam dari tanah, dari debu. Engkau bilang mitos, ini tidak percaya. Dari manakah mungkin tanah liat menjadi manusia? Saudara-saudara sekalian, saya dulu juga seperti Anda, masih muda sekali, mempunyai pikiran ideal yang tinggi sekali. Segala pakai logika yang tidak berlogi atau tidak bergika. Yaitu yang tidak berlogika, itu semua omong kosong. Dari saudara-saudara, saya pelan-pelan menyelidiki. Di dalam tubuh manusia kita mempunyai bahan-bahan kimia yang disebut zat-zat kimia, elemen-elemen yang paling dasar. Itu berpuluh-puluh macam kimia dan itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Karena itu adalah materi-materi yang paling dasar di dalam tubuh kita, terbentuk oleh kimia-kimia paling sedikit 6 macam yang paling dasar. Pertama adalah karbon. Kedua adalah hidrogen. Ketiga adalah oksigen. Keempat adalah nitrogen. Kelima adalah sulfur. Dan keenam adalah fosforus. Ini 6 zat inti yang membentuk tubuh manusia itu mempunyai persentase lebih dari 90%. Lalu sisa-sisa yang kecil-kecil itu termasuk iron, termasuk Na, termasuk Cl, termasuk Mg, dan yang lain-lain sedikit. Dan yang paling penting adalah CHONSP. Nah, waktu ditemukan di dalam tanah liat bentuknya sama. Saudara-saudara, hampir mempunyai komposisi, mempunyai presentasi benda-benda yang sama di dalam tanah liat. Saya mulai mikirkan kemungkinan, karena Tuhan tidak mungkin salah dan Tuhan tidak mungkin bohong. Allah yang maha kuasa, Allah yang benar, Allah yang jujur, Allah yang tidak membohong telah menulis. Dia pakai tanah liat untuk membentuk manusia. Maka saya mulai melunakkan diri, mengatakan mungkin tidak. Kita harus rendah hati menerima fakta yang dinyatakan di dalam kitab suci beribu-ribu tahun yang lalu, dan yang dinyatakan oleh fakta kimia yang akhir-akhir di dalam abad ke-20 kita menemukan. Saudara-saudara, sesudah itu saya melihat lagi, bukankah makanan yang kita terima untuk mengisi kebutuhan tubuh kita semua dari tanah, semua daripada bumi? Kita menerima makanan daripada bumi. Dan makan makanan itu dan membentuk tubuh kita yang sekarang kita berada di dunia ini. Engkau bilang saya tidak makan dari beras, saya tidak makan dari kacang, saya tidak makan dari tumbuh-tumbuhan, saya ahli makan ikan. Nah saudara-saudara, ikan makan ikan lebih kecil, ikan lebih kecil makan ikan lebih kecil, ikan lebih kecil makan ikan yang paling kecil, ikan paling kecil makan uget-uget, ikan kecil makan itu tumbuh-tumbuhan kecil, itu tetap daripada tanah. Bukan saja demikian, saban hari kita mandi mengeluarkan sebagian tanah. Sudah mandi belum? Sudah. Engkau langsung gosok-gosok
Tanda-tanda kecil itu muncul. Karena apa? Ini pembentukan tubuh kita. Bukan saja demikian. Pada waktu kita mati, tidak dikuburkan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Setelah berapa tahun, waktu dibongkar petinya, engkau melihat sisa 2 hal. Pertama, sekelompok tanah dan setangkai daripada tulang. Itu saja. Nah, ini adalah pembentukan manusia. Maka Alkitab saya kira tidak salah. Waktu dia berkata, aku membentuk engkau, menciptakan manusia daripada debu. Itu benar adanya. Tuhan mencipta Adam dari debu. Ini cara pertama mencipta manusia. Cara kedua, biar manusia laki-laki berhubungan dengan manusia perempuan. Melalui hubungan seks, maka akan menurunkan manusia yang lain. Ini 2 macam cara yang Tuhan sudah kerjakan. Dan dalam 2 macam cara ini sebenarnya boleh dibagi menjadi 3 macam metode yang dipakai oleh Tuhan. Pertama, tanpa laki-laki, tanpa perempuan, Tuhan menciptakan Adam. Itu sebab ada orang bilang manusia yang pertama tidak ada pusarnya, karena tidak dilahirkan. Sehingga kalau engkau besok di surga mau cari siapa Adam, siapa Hawa, lihat ada pusar atau tidak. Kalau ada, manusia biasa. Kalau tidak ada, yang laki itu namanya Adam, yang perempuan itu namanya Hawa. Tuhan tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, mencipta Adam. Semua 1, 2, 3. Yang bisu tahu saya. 1, 2, 3. Tuhan tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, menciptakan Adam. Ini pertama. Kedua, Tuhan memakai laki-laki, tidak pakai perempuan, menciptakan Hawa. Semua 1, 2, 3. Tuhan memakai laki-laki, tidak memakai perempuan, menciptakan Hawa. Ketiga, Tuhan memakai laki-laki dan memakai perempuan, menciptakan saya dan kamu. 1, 2, 3. Tuhan memakai laki-laki, Tuhan memakai perempuan, menciptakan saya dan kamu. Semua, no exception. Selain Adam dan Hawa, semua manusia itu dicipta melalui laki-laki dan perempuan. Dan sekarang semua lihat kepada saya. Metode pertama, tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Metode kedua, pakai laki, tidak pakai perempuan. Metode ketiga, pakai laki, juga pakai perempuan. Ayo ikut semua ya. 1, 2, 3. Metode pertama, metode kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Metode ketiga, pakai laki-laki dan pakai perempuan. Jadi semua manusia dicipta melalui metode-metode ini. Di dalam logika masih ada 1 macam yang belum dipakai. Apa? Masa? Tak tahu. Sudah 3 macam kan? Tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Pakai laki, tidak pakai perempuan. Pakai laki, tidak pakai perempuan. Yang keempat apa? Tidak pakai laki, hanya pakai peran. Melahirkan Yesus. Nah, ini keempat. Saudara-saudara, Tuhan melahirkan Yesus ke dalam dunia. Saya tidak pakai istilah cipta. Dia sudah mencipta seluruh umat manusia. Tapi di sini 1 manusia yang dilahirkan ke dalam dunia. Inilah yang tidak pakai laki, tapi hanya pakai perempuan. Mengapa engkau rasa ini tidak mungkin? Engkau merasa pakai debu mencipta manusia, omong kosong. Engkau rasa pakai perempuan melahirkan Yesus Kristus, omong kosong. Mengapakah engkau berhak membatas Tuhan? Banyak orang otaknya penuh dengan logika-logika manusia dan selalu memikir logika itulah kebenaran mutlak. Di luar logika engkau tidak bisa terima. Sebenarnya Tuhan telah mengatakan Dia adalah Allah yang bekerja segala sesuatu menurut kehendak Dia.
Dia adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak Dia sendiri. Dia yang dari tidak ada mencipta menjadi ada. Dia adalah bisa melakukan hal seperti ini waktu inkarnasi Yesus Kristus. Melalui seorang wanita yang belum pernah menyentuh dengan seorang pria. Bagi engkau lelucon, bagi engkau satu hal yang tidak masuk akal, bagi engkau tidak mungkin terjadi. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Dia telah mengerjakan sesuatu yang baru. Yang disebut baru berarti dulu belum pernah ada. Waktu Allah menciptakan segala sesuatu, di dalam pasal 1 ayat 26-27 dikatakan Allah mau mencipta manusia menurut peta teladan Dia. Di situ pakai bukan yasa, bukan yatsa, tetapi pakai istilah bara. Bara berarti created out from nothingness, menciptakan daripada tidak pernah ada menjadi ada. Jadi munculnya manusia bukan melalui evolusi, munculnya manusia melalui ciptaan Tuhan. Daripada dulu tidak pernah ada menjadi ada. Itu namanya creation. Creatio ex nihilo. Creation out from nothingness. Maka Adam menjadi seorang makhluk yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Adam bukan hasil evolusi. Adam adalah ciptaan yang baru. Demikian pada waktu Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat melalui Nabi Yeremia, aku akan menciptakan satu hal yang baru. Hal yang baru itu tetap pakai bara. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak pernah terjadi satu hal seperti ini. Ini pertama kali. Yaitu wanita akan melindungi pria. Dari umur belasan tahun saya baca kitab sudah tidak mengerti. Apa artinya saya akan membuat sesuatu peristiwa yang baru. Seorang wanita akan melindungi seorang pria. Sampai umur hidup saya memikir. Dan akhirnya tidak kemungkinan lain kecuali kita mengaku ada seorang gadis yang menaungi dan conceive seorang laki-laki. Mungkinkah perempuan melahirkan laki-laki? Dalam biologi, dalam genetika ini tidak mungkin. Kalau perempuan sendiri mungkin melahirkan anak, itu melahirkan seorang perempuan baru bisa diterima. Perempuan tidak mungkin melahirkan laki-laki. Kalau Maria yang tidak menyentuh dengan laki-laki, di dalam tubuh dia tidak mungkin mempunyai bibit untuk melahirkan laki-laki. Ini benar-benar membuktikan intervensi Tuhan Allah. The supernatural God intervene in the human life. The supernatural God, the Almighty God, now interrupt in the genetics. Maka Allah sendiri telah menyatakan kuasanya melalui Roh Kudus yang menaungi akan Maria. Maka terjadilah satu rahim yang mengisi seorang laki-laki yang akan dilahirkan sebagai juru selamat. Saudara-saudara, semua pekerjaan dari Tuhan Allah yang bagi umat manusia dengan otak yang katanya memakai logika yang tidak bisa terima, Tuhan yang Maha Kuasa dalam menyatakan kemungkinan-kemungkinan di luar sanggupnya manusia memikirkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di sini pada waktu Yesus lahir, malam itu malaikat berkata-kata kepada penggembala yang berada di para belantara. Hari ini telah dilahirkan di kota Daud seorang anak bayi. Dan sebutkan dia adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah Juru Selamat. Saudara-saudara, setelah orang-orang yang sangat miskin, penggembala yang malam-malam tidak boleh tinggal di rumahnya, harus meninggalkan istrinya, harus bekerja di padang belantara di tengah malam yang dingin, mereka menahan segala kesulitan, mereka harus hidup dengan keadaan begitu miskin. Justru ada suara, ada kemuliaan Allah yang paling tinggi muncul di tengah-tengah mereka dan berbicara kepada para penggembala ini. Di dalam hal ini saya melihat kemuliaan Tuhan Allah waktu Yesus lahirkan dunia. Ini berita yang paling indah. Ini satu berita yang paling menyenangkan. Dan justru bukan diberitakan di dalam istana,
Bukan diberitahu kepada Raja Herodes pada waktu Yesus lahir, yang mendengarkan berita yang paling indah, yang paling bersuka cita ini justru adalah orang yang rajin kerja, orang yang miskin, orang yang harus hidup bekerja berat di dalam padang belantara pada waktu malam-malam. Dan setelah mereka mendengar, diberikan kepada mereka, engkau akan pergi dan menemukan seorang bayi dibungkus dengan kain putih. Apa artinya? Bayi itu tidak ada pakaian. Bayi itu demikian miskin. Bayi itu berada di dalam palungan. Bayi itu begitu hina, begitu remeh, begitu miskin, begitu sederhana. Tetapi setelah mereka mendengar berita itu, maka malaikat menyanyi satu lagu di tempat yang maha tinggi. Mulia bagi Allah, dan di bumi ini sejahtera bagi mereka yang memperkenan Dia. Saya akan menanya satu pertanyaan. Jarak dari mana sampai mana itu paling jauh? Dari mana sampai mana paling berbeda? Tidak ada jarak lebih tinggi dari tempat maha tinggi dibandingkan manusia berdosa yang maha remeh. The distance between the highest God and the simple man is the longest distance in the universe. Tidak ada jarak lebih tinggi, lebih jauh, lebih panjang daripada jarak Allah di tempat maha tinggi dan manusia yang berdosa di atas bumi ini. Dan di sini nyanyian itu, pujian dari malaikat mengatakan kepada kita, mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera turun kepada manusia yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Saya percaya inilah satu berita yang memberitahu kepada kita, di antara jarak yang tertinggi itu sekarang ada titik pertemuan di tengah-tengah Allah dan manusia. Itulah sebab hari ini kita memilih dengan judul khotbah ini, penyataan Allah di dalam sejarah. God who manifests Himself, God who show Himself, He revealed Himself in the history. Saudara-saudara, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang di tempat yang paling tinggi dan menaruh manusia atas bumi ini, bukan membiarkan kita sendiri hidup sendiri mati. Allah yang telah menciptakan manusia di atas bumi ini adalah Allah yang menyatakan kemuliaannya kepada manusia, adalah Allah yang rela memberikan pemeliharaan kepada manusia yang dicipta oleh Dia. Jika engkau membaca di dalam Amsal pasal ke-8, maka ada pre-existent wisdom before God. Ada bijaksana yang berada di hadapan Tuhan yang kekal. Dan bijaksana itu adalah sesuatu yang dipersonify, yang diberikan sesuatu oknum yang berkata-kata sendiri. Di dalam Amsal pasal ke-8, maka ayat ke-22 dan seterusnya, bijaksana itu berkata, aku sudah ada sebelum dunia diciptakan, aku sudah dilahirkan sebelum dunia ini berada, aku menjadi arsitek di hadapan Tuhan Allah waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Itu siapakah? Di dalam literatur seluruh agama di dunia tidak pernah memuncul sesuatu personified wisdom, sesuatu bijaksana yang berpribadi dan yang berkata sendiri, berkata membandingkan diri dengan Tuhan Allah. Aku adalah bijaksana di hadapan Tuhan Allah. Aku adalah arsitek pada waktu Dia menciptakan segala sesuatu. Allah memakai aku untuk menciptakan segala sesuatu. Dan kebanyakan menerjemahkan ayat itu menjadi aku dicipta sebelum dunia dicipta. Aku berada dicipta sebelum segala sesuatu berada. Nah, istilah ini di dalam aslinya saya percaya artinya bukan dicipta, juga bukan dilahirkan. Di dalam bahasa Tionghoa menerjemahkan 没有出生之前他已经生了我, Dia telah melahirkan aku. Tapi 没有造以前他已经生了我. Di dalam terjemahan kitab suci Mandarin 2 kali memakai aku dilahirkan oleh Allah
sebelum alam semesta dicipta oleh Tuhan Allah. Tetapi di dalam kitab suci bahasa Inggris, engkau lihat ESV, engkau lihat akan terjemahan yang lain-lain, semua mempergunakan created. I was created before this universe was created. Aku dicipta sebelum dunia ini, alam semesta dicipta. Tapi aslinya, daripada bahasa aslinya, sebenarnya mempunyai arti bukan dicipta dan bukan dilahirkan. Lalu aslinya itu istilah apa? He possesses me. Dia memiliki aku. Dia mempunyai aku. Dan bukan pakai cipta. Dan bukan pakai lahir. Tapi dia possess me. Saudara-saudara, lalu saya menyelidiki seluruh kitab suci. Saya sendiri mempunyai satu instinctive understanding, satu pengertian. Istilah itu sebenarnya mau menyatakan satu hal yang muncul di dalam satu ayat di dalam Injil Yohanes. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Di sini muncul satu istilah yang begitu ajaib dan belum pernah muncul lagi di dalam tempat yang lain. Hanya satu kali di dalam kitab suci. Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-18. Saya membaca satu kali, lalu semua membaca sekali. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Semua membaca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, saya sangat kaget dengan istilah di sini. Anak tunggal Allah berada di dalam pangkuan Allah. Pangkuan Allah itu berada di diri Allah, seperti di dalam rahim seorang ibu, seperti berada di dalam satu pangkuan seorang bapa. Di dalam itu diayomi, dimiliki oleh dia. Inilah ayat yang saya percaya paling cocok untuk menjelaskan arti daripada Amsal Sulaiman pasal 8. He possessed me. He possessed me. Bukan he created me, bukan he give birth to me. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Sehingga kalau kita percaya Yesus dilahirkan oleh Allah Bapa sebelum dunia ini diciptakan, sebelum segala sesuatu berada, ini namanya eternal generation. Eternal generation, kelahiran kekal. Ini memang dipakai oleh seorang bapa gereja yang namanya Origen. Origen memakai istilah ini untuk mengatakan Kristus bukan dicipta, seperti Roh Kudus bukan dicipta. Kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga-tiganya adalah Allah yang esa, maka tidak mungkin ada satu yang dicipta. Allah Bapa tidak dicipta, tetapi dia pencipta. Allah Anak tidak dicipta, tetapi dia pencipta. Allah Roh Kudus tidak dicipta, tetapi dia pencipta. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama adalah pencipta, sama-sama adalah penebus, sama-sama adalah pengwahyu kebenaran. Melalui pekerjaan ketiga, Allah mengwahyukan kebenaran kepada manusia. Baru kita mengetahui di dalam pengwahyuan itu terisi dua karya yang lain, yaitu Allah mencipta dan Allah menebus. How can we know? Because He revealed. He revealed to us so we understand. He revealed the truth that we know the content. Allah menyatakan diri di dalam kebenaran yang diwahyukan, dan di dalam kebenaran diwahyukan kita mengetahui Dia yang mencipta dan Dia yang menebus. Through the third word of God, we know another two kind of word. Kalau Allah tidak mewahyukan, kita tidak tahu Allah adalah Allah yang bekerja apa. Allah yang bekerja penciptaan juga adalah Allah yang mengerjakan akan penebusan. Dan kedua pekerjaan Allah yang besar ini dimengerti oleh manusia karena Allah mengerjakan pekerjaan yang ketiga, yang mewahyukan kebenaran. Nah, saudara-saudara, lalu kita melihat tidak pernah ditulis kalau anak itu dicipta. Hanya ditulis anak itu adalah anak yang dilahirkan oleh Bapa
sejak daripada Mazmur pasal kedua. Aku hari ini melahirkan engkau. Itu ada Kristus. Maka oknum kedua dilahirkan oleh oknum pertama. Kapan? Hari ini. Hari ini kapan? Hari ini adalah hari ini. Tidak. Itu everlasting now. Adalah sekarang di dalam kekekalan. Everlasting presence. Saudara mengatakan the sun rises from the east. Engkau tidak katakan the sun raised from the east kecuali ia pakai yesterday or before. Tetapi hari ini engkau mengatakan the sun rises from the east. Ini kalimat cocok untuk setiap hari. Berarti tidak pernah perlu berubah. Hari apapun matahari bangkit daripada timur. Dan ini tidak berarti menurut keadaan sesungguhnya karena matahari tidak bangkit. Yang putar bumi. Maka kita melihat dengan mata manusia. The sun rises from the east. Kita pakai presence. Kenapa pakai present tense? Karena ini adalah sesuatu dalil yang tidak perlu berubah. Ini adalah ever presence. Terus menerus. Tidak pernah berubah. Matahari terbit dari timur. Ini sesuatu dalil kekekalan. Demikian kita mengatakan Yesus Kristus. Born of the Father. Born now. Today I beget you. Hari ini saya melahirkan engkau. Ini adalah sesuatu kelahiran kekal. Berarti dari kekal sampai kekal. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Dilahirkan oleh Tuhan Allah. Tapi istilah ini pun tak pernah dipakai untuk Roh Kudus. Jadi Allah Bapa berada dari diri sendiri sampai selama-lamanya tidak berubah. Allah Yesus Kristus ada pribadi kedua yang dilahirkan oleh Allah Bapa sejak kekekalan. Dan Allah Roh Kudus adalah keluar dari Allah Bapa. Jadi Yesus dilahir dari Allah Bapa. Roh Kudus keluar dari Allah Bapa. Proceeds from the Father. Proceeds from the Son. Roh Kudus adalah roh Allah Bapa. Roh Kudus adalah roh Kristus. Maka Roh Kudus keluar daripada Allah Bapa, bukan pakai lahir. Nah, saudara-saudara, apakah artinya Yesus dilahirkan oleh Allah Bapa? Karena dia berada di pangkuannya. Nah, ini ayatnya. Tidak ada seorang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti melalui Kristus kita melihat Allah Bapa. Melalui Kristus kita mengerti siapa itu Tuhan yang kekal. Melalui Kristus dia berkata, if you see me, you are not seeing me. You are seeing the one who sent me. Yang melihat aku bukan melihat aku. Yang melihat aku adalah melihat dia yang mengutus aku. Yang percaya kepadaku bukan percaya kepadaku. Dia percaya kepada dia yang mengutus aku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah mengutus Kristus dari sana ke sini. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menyatakan Allah yang utus dia. Itu sebab kita berkata penyataan Allah di dalam sejarah. Alangkah besarnya rahasia ibadat, yaitu Allah menyatakan diri di dalam daging. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang omnipotent. Tuhan yang infinite. Tuhan yang absolut. Bukan berada di surga saja. Dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Itu sebab di dalam kisah daripada Amsal Sulaiman, dia mengatakan satu kalimat, waktu Allah, waktu dia menciptakan segala sesuatu, saya ada arsiteknya. Arsitek Allah siapa? Bijaksana yang kekal. Saudara perhatikan, sebagai seorang yang mengukur, mendesain arsitektur, mendesain jembatan, mendesain konser hall, mendesain bangunan yang pencakar langit. Dia harus mempunyai bijaksana yang luar biasa. Kalau tidak akan berantakan. Nah, saudara-saudara, mengapakah Singapura mempunyai bangunan yang penting-penting dan waktu membangun bangunan yang paling penting-penting? Pemerintah Singapura tidak banyak pakai arsitek Singapura.
Saudara mungkin tidak tahu hal kali ini. Bukan NTU ada jurusan arsitek? Bukankah universitas di sini banyak orang belajar arsitek? Tapi kenapa bangunan yang paling penting di Singapura justru tidak memakai arsitek di sini? Memakai arsitek dari luar negeri. Karena mereka lebih percaya pengalaman dan bijaksana yang ada di dunia internasional masih lebih tinggi dari arsitek-arsitek yang di sini. Tapi arsitek yang paling besar itu dari mana? Dari Connecticut, daripada New York, daripada Paris, daripada Jerman? Tidak. Arsitek yang paling besar tidak kelihatan. Saudara, kita ambil satu contoh. Itu telur ayam yang sini bundar, sini lincip sedikit. Telur ayam yang tidak bundar seluruhnya sempurna. Jangan hina. Itu bukan dibikin oleh ayam. Ayam tidak pernah mikir saya mesti bikin telur modelnya begini. Lalu bikin dia keluar, lalu lincip sedikit. Dia tak bisa hitung. Ayam cuma bisa kok. Lalu makan sesuai itu sudah gemuk, sudah besar, keluar telur. Tapi telur ayam itu dia punya curve, dia punya seluruh bentuk ini telah dibuktikan adalah arsitektur yang paling agung. Jangan menghina ayamnya, saudara-saudara. Dan juga jangan menghina orangnya show ayam, saudara-saudara. Ayam mempunyai bijaksana yang dia sendiri tidak tahu. Waktu dia membuat telur, itu menelur keluar. Telur itu adalah arsitektur yang paling agung. Kenapa? Karena dihitung curve-nya 0 point berapa. Itu adalah pembentukan yang dua syarat. Pertama, bahan yang paling sedikit. Kedua, kekuatan tahan yang paling besar. Pada waktu ilmuwan menemukan itu, dia kaget sekali. Karena apa? Karena itu satu curve yang bukan bundar seluruhnya, tapi bundar sedikit, lonjong, lalu kembali lagi. Sini lincip, sini bundar. Di situ mengakibatkan kekuatan di dalam, lalu dilawan dari luar yang tidak mungkin memecahkan dia. Saudara, kalau sekarang pegang satu telur ayam dengan genggammu, engkau memperas, bikin dia patah, bikin dia pecah, engkau hampir tidak mungkin. Saudara-saudara, karena kekuatan yang paling besar dengan menggunakan bahan yang paling sedikit itu sudah dihitung oleh arsiteknya. Arsitek ayam untuk bikin telur, siapa namanya? Siapakah arsitek yang memberitahu kepada ayam bentuknya begini, itu paling kuat? Siapa itu? Apakah dia AMP atau dia adalah itu orang-orang besar? Tidak. Itu adalah bijaksana dari Tuhan Allah. Maka pada waktu kita melihat alam semesta semua dibentuk seperti ini, lonjongnya, panjangnya, jaraknya, semua tepat, itu kita hanya bisa mengatakan yes, there must be the greatest architect in the universe to cause everything happen like this. Alam semesta tidak pernah mempunyai kesalahan yang berarti apa-apa, karena Tuhan yang menciptakan. Dan arsitek alam semesta itu bukan lulusan MIT. Arsitek alam semesta itu adalah pribadi daripada bijaksana itu sendiri. Mengapa matahari 150 juta kilometer jarak dari dunia? Kalau lebih panjang lagi jadi apa? Kalau lebih pendek lagi jadi apa? Lebih pendek sedikit kita jadi barbecue. Lebih panjang sedikit kita menjadi ice cube. Saudara-saudara, persis panjangnya itu supaya kita boleh hidup nyaman di dalam dunia. Mengapa bumi ini 23 derajat setengah miring, sedikit miring? Kenapa? Kalau tidak demikian, maka seluruh udara akan menjadi kacau. Dan kalau tidak demikian, tidak mungkin ada 4 musim. Kalau tidak ada 4 musim, tropika akan menjadi panas, terus panas, semua mati. Yang kutub menjadi dingin, semua mati juga. Tapi karena ada 23 derajat setengah, sekitar rotasi itu mengakibatkan semua menjadi indah.
Mengapakah bulan sama bumi jaraknya kira-kira 290 km? Kalau lebih dekat lagi, air pasang mengakibatkan saben hari engkau mesti lari ke bukit. Dari malam kembali lagi ke sini. Hari pagi kembali ke bukit. Air pasang naik turun, bikin manusia kecapean lari-lari, mati saben hari. Saudara-saudara, kenapa yang saya keluarkan itu adalah CO2? Kenapa yang keluar dari pohon itu adalah O2? Supaya yang kita tidak mau diterima oleh dia, yang dia tidak mau diterima oleh kita, sehingga hidup itu berjalan semua. Ekologi dan segala sesuatu membuktikan alam semesta ini begitu indah dan begitu jitu, begitu akurat, karena arsiteknya mempunyai bijaksana yang tertinggi. Saudara-saudara, tidak salah waktu saya membaca Amsal Sulaiman. I am the wisdom, and I was conceived in God's bosom, even before all the hills, the mountain, and the earth was created. Saudara-saudara, setelah dia katakan, aku adalah arsitek daripada alam semesta, dia meneruskan dengan satu ayat yang saya kaget luar biasa. Dan aku bersorak-sorai, berloncat-loncat di hadapan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan aku bersukacita ingin berada di tengah-tengah hidup manusia. I like to live among the children of man. Aku ingin datang, berada, hidup di tengah-tengah anak-anak manusia. Itu apa artinya? Yang bijaksana, yang kekal. Dia suka datang ke dalam dunia, lalu berkumpul dengan manusia. Dia mau hidup di tengah-tengah manusia. Itu sebab apa yang dikatakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 8 dan apa yang ditulis di Matius pasal pertama, itu sesuatu sahut menyahut. I am the one who is the architect of the universe. I am the one who want to live together with man. Dan di sini kita melihat terjadilah keindahan yang luar biasa. Allah menyatakan diri di dalam sejarah. The day when Jesus Christ was born, that is the manifestation of God in His created universe. Pada waktu Yesus Kristus lahir menjadi manusia, itulah saatnya Allah menyatakan diri di dalam daging. Bijaksana berada di tengah-tengah manusia, yang menjadi arsitek alam semesta. Sendiri jelma menjadi seorang bayi, hidup di tengah-tengah kita. Saya percaya inilah yang dicatat di kitab suci. Ini yang tidak pernah kita dengar daripada agama yang lain. Tidak ada agama yang lain. Pada waktu Yesus berkata, I come from my Father, and I enter into this world, and I will depart from this world, and return to my Father. Yohanes 16:28. 4 kalimat ini tidak pernah muncul di dalam bukunya Sokrates. Tidak ada agama yang mungkin mengatakan kalimat seperti ini. 4 kalimat. I come from my Father, I enter into the world, and I will depart from this world, I will return to my Father. Ini menyatakan two ways traffic. 2 perjalanan lalu lintas. Satu dari sana ke sini, yang satu dari sini ke sana. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, pikirkan kalimat di bawah ini. Adakah pendiri agama yang mempertanggungjawabkan dia dari mana? Ini tantangan saya sejak tahun lalu. Dulu saya mengatakan kalimat yang sama, tapi saya akhirnya mengkentalkan menjadi satu kalimat. Adakah pendiri agama yang mempertanggungjawabkan dia dari mana? Adakah pendiri agama yang mengatakan, memproklamikan sumber dia dari mana? Tidak ada. Yesus adalah satu-satunya yang mengatakan kalimat ini. I come from my Father, and I enter into this world. I will depart from this world and return to my Father again. Aku datang dari Bapa, aku masuk ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia, dan aku kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, dengan ayat ini saja, Yohanes pasal 16 ayat 28, saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang turun dari Bapa, menyatakan diri di dalam dunia ini, lalu kembali dari dunia ini, kembali menuju kepada Bapa.
Saudara-saudara, two ways traffic. Dia datang dari sana ke sini untuk menjamin dia membawa kita dari sini ke sana lagi. The manifest of Christ in history is a manifestation of God in flesh. Alangkah ajaibnya, satu rahasia ibadat, Allah menyatakan diri di dalam daging. Yesus berkata, engkau melihat aku, bukan melihat aku, engkau melihat Dia yang mengutus aku. Inilah namanya inkarnasi. Inkarnasi. Si berarti sesuatu perubahan dan proses. Incarnation. Kano berarti tubuh. In berarti berubah menjadi. Allah menjadi daging. Hidup di tengah-tengah kita sama seperti kita. Yesus adalah Allah yang sejati, dilahirkan menjadi manusia yang sejati. Yesus adalah Allah yang rohani, jelma menjadi manusia yang berjasmani. Yesus adalah Allah yang kekal, muncul di dalam sejarah yang sementara. Yesus Allah di tempat yang mutlak, masukkan dunia yang relatif. Yesus adalah yang berada di dalam dunia pencipta, masuk terobos ke dalam dunia ciptaan. Lalu dia berada, menyatakan diri di dalam dunia ciptaan kepada kita. Itu sebab Yesus Kristus telah bersalut dengan daging dan darah. Yesus Kristus telah menyatakan diri menjadi seperti manusia. Kita dulu dicipta menurut peta teladannya. Dia sendiri jelma menjadi daging, mengambil teladan kita. Saudara-saudara, di dalam bahasa Greka satu istilah yang namanya morphe, satu istilah yang namanya skema. Morphe adalah peta, skema adalah teladan. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. We are created after the morphe and the schema of God. Peta dan teladan Allah. Waktu Yesus datang menjadi manusia, Dia mengambil satu morphe budak menjadi manusia, dan Dia menerima skema seperti manusia. Dia seperti kita, berbentuk seperti kita, yang berdaging dan darah, dan Dia menjadi seperti kita, manusia yang ada morfin kemanusiaan itu. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Jika Yesus tidak datang menjadi manusia, tidak mungkin Dia mati. Jika Dia tidak mungkin mati, tidak mungkin Dia menanggung dosa kita. Jika Yesus tidak mungkin menanggung dosa kita, maka keselamatan itu tidak mungkin berada di dalam sejarah. Karena Kristus datang ke dunia bersalut dengan daging dan darah. Allah menyatakan diri di dalam inkarnasi. Maka Dia pernah capek, Dia pernah lapar, Dia pernah aus, Dia pernah tidur, Dia pernah dipukul, Dia pernah dicambuk, Dia pernah mengalirkan darah, dan akhirnya Dia mati mengganti engkau dan saya. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia karena Dia mau khusus datang untuk mati. Karena Tuhan Yesus datang khusus untuk mati, supaya melepaskan kita keluar daripada cengkeram tangan iblis yang menguasai kuasa kematian. Disitulah Kristus menjadi inkarnasi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu saya masih umur 17, seorang pendeta menceritakan satu khotbah yang indah sekali, dan saya akan kutip, saudara-saudara. Di provinsi Santong ada satu desa yang semua hasil bumi waktu panen paling baik, subur sekali, berasnya, kacangnya, semua yang sudah dituai itu bermutu sangat indah dan sangat berharga. Maka terjadilah setiap tahun waktu panen, perampok datang ke tempat itu. Waktu perampok datang ke tempat itu, mereka cuma mau ambil semua hasil bumi untuk dirampok dan pergi. Sehingga kota itu, daerah itu yang tadinya seharusnya paling kaya, menjadi selalu miskin karena ada perampok. Saudara-saudara, satu hari pada waktu mereka lagi panen, mereka was-was, mereka berwaspada.
Mereka ketakutan perampok datang. Mendadak ada satu orang datang. Dan orang itu mengatakan, saya ingin menjadi petani. Ingin hidup di tengah kamu. Saya ingin membantu engkau. Sama-sama panen. Lalu mereka melihat motivasi dia jujur, mengizinkan. Dan dia sama-sama kerja berat dengan mereka. Sama-sama berpanen di situ. Tidak lama kemudian, benar-benar perampok itu berkelompok datang. Pada waktu datang, semua itu dipukuli. Dan semua tidak bisa lawan. Karena perampok besar-besar. Kuat luar biasa. Semua dilukai. Barang-barang diambil semua. Tapi orang tamu tadi, yang satu itu, dia tidak mau takut. Dia berontak. Dia melawan semua perampok. Dia berkelahi dengan perampok. Akhirnya sesudah dia berkelahi, satu-satu perampok dijatuhkan, dikalahkan. Tapi karena terlalu banyak, dia tidak kuat. Dia satu orang diikat dan dibawa ke atas gunung. Saudara-saudara, telah dibawa ke atas gunung. Dia tidur di gunung dan dia diikat di sana. Saudara-saudara, beberapa hari kemudian dia telah meneliti situasi tempat perampok semua. Padahal dia sengaja kalah. Dia bukan sepatutnya kalah. Dia adalah seorang yang luar biasa hebatnya di dalam silat. Tapi dia sengaja kalah supaya boleh ditangkap. Sudah ditangkap, dimasukkan ke dalam gua, dipukuli setengah mati. Dia tahan terus. Satu malam, pada waktu semua perampok tidur, dia memakai kekuatan luar biasa, melepaskan diri dari sebuah ikatan tali temali. Karena memang orang hebat. Sesudah itu dia datang satu persatu, bertemu dengan perampok, satu-satu dibunuh. Sudah semua bunuh habis. Sisa pemimpin perampok satu yang masih hidup. Dan waktu itu sudah lelah luar biasa. Dengan keadaan capek luar biasa. Dia berusaha untuk tunggu sebentar. Baru perang dengan penghulu perampok itu. Tetapi perampok itu sudah sadar bahwa ada orang masuk ke sini. Dan kawan-kawannya sudah dibunuh. Maka perampok pemimpin itu berperang dengan dia. Perang dengan dia berapa jam tidak habis-habis. Dan saudara-saudara, pada detik terakhir, tetap orang ini yang mempunyai kekuatan yang lebih daripada pemimpin perampok itu. Akhirnya dia membunuh perampok itu. Dan perampok yang paling hebat itu mati di bawah dia. Dia langsung lari turun dari gunung. Ketemu semua petani di bawah. Dan memberikan proklamasi bahwa si raja perampok sudah mati. Saya sudah menang. Mereka baru sadar. Kenapa dia datang di tengah-tengah mereka. Kenapa dia mau menjadi petani bersama mereka. Karena mereka dalam penderitaan setiap tahun sudah ada kabar masuk dalam kuping orang yang baik ini. Orang yang baik ini seperti orang biasa. Tapi dia bukan orang biasa. Dia orang yang luar biasa. Luar biasa. Tapi tidak menyatakan luar biasa. Menjadi orang biasa. Masuk ke dalam tengah-tengah orang biasa. Menjadi orang sama-sama biasa. Lalu bekerja sama seperti orang biasa. Sampai bertemu dengan perampok. Di dalam bertemu dengan perampok dia sengaja kalah. Sengaja ditaklukkan oleh perampok. Dan dibawa kepada gunung. Dan dia menunggu sampai saatnya tiba. Baru dia menyatakan kuasa. Menghancurkan, mematikan semua perampok. Saya percaya ini adalah ilustrasi yang sangat indah. Yang saya dengar sejak saya masih muda sekali. Untuk mengerti apa artinya inkarnasi. Christ incarnated himself. God manifest in the history. Allah menyatakan diri dia bersejarah. Allah sendiri jelma menjadi manusia. Allah turun ke dalam dunia. Allah menjadi seorang bayi. Lalu mengikuti dalil pertumbuhan menjadi manusia yang menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi pemuda, dan dia akhirnya dipaku di atas kayu salib. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak mempunyai daging dan darah,
Maka Kristus sengaja datang menjadi manusia yang berdaging dan darah. Allah menyatakan diri di dalam sejarah untuk apa? Untuk sengaja melalui kematian mengalahkan sang penguasa kematian, yaitu iblis. Inilah artinya inkarnasi. Ini artinya kenapa Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia. Mari kita membaca ayat ini. Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Ibrani di dalam perjanjian baru bagian yang sangat akhir. Ibrani pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-14. Saya membaca satu kali, lalu saudara semua membaca satu kali. Surat Ibrani pasal kedua ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, Alkitab berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Mari kita membaca bersama-sama. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tidak ada kitab yang lain, tidak ada ayat yang lain lebih jelas dari ayat ini. Karena anak-anak berdarah dan daging, yaitu engkau dan saya. Saya adalah manusia berdarah dan daging. Kita hidup sebagai manusia, tetapi dia Allah yang adalah anak Allah yang kekal. Dia sendiri datang turun juga menjadi manusia yang berdarah dan daging, supaya melalui kematian memusnahkan sang penguasa maut, yaitu iblis. Hari ini saya berkata kepada saudara, tidak ada juru selamat yang lain, tidak ada jalan keluar yang lain, tidak ada penebus yang bisa mengalahkan penguasa setan selain Yesus Kristus. Saya mau tanya, maukah engkau datang kepada dia dan berkata, di sini saya, Tuhan Yesus, karena cintamu demikian besar, engkau turun dari surga ke bumi menjadi manusia, dan saya hari ini, saya rela kembali kepadamu, menerima engkau sebagai juru selamatku, sebagai penebus aku. Tuhan, biar engkau menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku. Maukah saudara? Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Siapa yang berkata, Tuhan, saya bersyukur kepadamu, engkau adalah juru selamatku, engkau rela datang jelma menjadi manusia karena mencintai aku. Hari ini saya membuka hatimu, menerima Tuhan sebagai juru selamat, menjadi penebus aku. Ada orang demikian, dia rela, sudah rela menerima Tuhan. Buka hatimu, menerima dia sebagai juru selamat. Dipersilakan dengan hormat, angkat tangan saudara. Siapa? Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Siapa berkata, saya juga mau. Yesus begitu mencintai saya, datang ke dunia menjadi juru selamat. Dan dia bersalut dengan daging dan darah untuk boleh dipaku di atas kayu salib, untuk mengalahkan setan. Saya mau menerima dia sebagai juru selamat. Saya mau berdoa di hadapan Tuhan. Masih ada orang demikian hari ini. Dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi. Angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain. Siapa berkata, saya juga, saya menerima Tuhan Yesus. Malam ini saya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Siapa lagi? Siapa lagi berkata, saya juga. Sekarang saudara-saudara, saya menghimbau dan mengundang semua yang sudah angkat tangan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara berdiri dan kita akan berdoa. Yang sudah angkat tangan tadi sekarang berdiri. Berdiri. Semua yang sudah angkat tangan berdiri. Berdiri. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa berkata mereka mau, saya juga mau. Malam ini saya mau bertobat. Saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena dia inkarnasi bagiku. Saya menerima dia sebagai Tuhanku. Siapa berkata saya juga, sekarang berdiri. Berdiri. Ada lagi? Ada lagi. Saudara boleh tanya kepada sebelahmu. Kalau dia mau, undang dia. Kalau perlu, dampingi dia. Sama-sama datang kepada Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi salibnya, salibnya. Semua yang sudah berdiri, maju ke depan. Kita datang kepada Tuhan. Bersiap untuk berdoa. Salibnya, salibnya, maju ke depan sekarang. Selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Siapa lagi berkata saya juga mau? Saya mau berdoa kepada Yesus Kristus. Saya mau menerima dia sebagai juru selamat. Barang siapa yang berkata saya juga mau, berdiri dan maju ke depan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau menyelamatkan engkau. Tuhan mempersiapkan kebaktian ini untuk kita sama-sama menerima anugerah keselamatan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau Allah yang maha suci, maha adil, maha benar, maha baik. Dan Engkau telah memberikan keselamatan kepada umat manusia melalui dikirimnya anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Jelma menjadi daging dan darah, menyatakan diri di dalam sebagai umat manusia. Kami bersyukur kepadamu. Engkau dilahirkan di palungan. Engkau dipaku di atas kayu salib. Engkau pinjam tempat lahir. Engkau pinjam tempat kuburan. Engkau di dunia adalah begitu remeh, begitu hina, begitu mengasihi kami, sehingga Engkau sendiri menanggung dosa, memikul segala kutukan yang seharusnya kami terima, mengganti kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau dilahirkan melalui seorang darah, anak darah Maria. Engkau dilahirkan di bawah Taurat. Engkau mengganti kami menjadi orang yang taat penuh, yang patuh 100% kepada seluruh perintah Tuhan di bawah Taurat. Kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menerima segala kub yang berat, menderita segala sengsara yang mengerikan. Engkau telah menjadi anak manusia yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kepedihan, penuh dengan segala penderitaan yang kami tidak mengerti. Dan melalui kematian, Engkau telah mengalahkan setan, penguasa daripada maut, dan melepaskan kami yang seumur hidup takut kepada kematian menjadi bebas dan menjadi anak Tuhan yang sejati. Kami bersyukur kepadamu. Melalui kematian-Mu dosa kami semua diampuni. Melalui kebangkitan-Mu kami diberikan tambahan kebenaran dari atas. Hari ini kami menjadi orang seperti apa? Adalah seluruhnya karena anugerah Tuhan saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang maju ke depan dengan sungguh-sungguh jujur dan berani menyatakan mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Engkau telah berkata-kata ke dalam hati kami. Bila Engkau memberikan penebusan-Mu, kuasa keselamatan-Mu, pengampunan-Mu sekarang juga kepada kami. Terima doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Bukan saya mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari saya. Bukan saya yang memanggil nama Tuhan, tetapi Tuhan memanggil saya untuk bertobat. Bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya untuk berbuah. Pada malam ini saya datang kepada-Mu. Saya sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang suci dan yang membersihkan hati manusia, firman-Mu yang benar
dan membawa manusia kepada kebenaran. Firman-Mu yang indah dan yang akan menjadikan kami hidup lebih indah. Firman-Mu yang kekal dan akan memberikan pengharapan yang abadi kepada kami. Pada malam ini kami jelas mengetahui Yesus satu-satunya jalan, Yesus juru selamat, Yesus yang turun dari surga masuk ke dalam dunia, telah mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa maut, dan digantung di atas kayu salib, memenuhi segala permintaan Tuhan Allah, mengganti hukuman kami dan memberikan jalan yang hidup yang baru bagi kami. Pada malam ini kami datang kepada-Mu, minta pertolongan Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosa saya. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwa saya. Kiranya Roh Kudus memberikan hidup baru kepada saya, dan pimpinlah saya menuju jalan hidup yang kekal, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.